Sidang lanjutan gugatan ijazah melalui mekanisme citizen lawsuit terhadap mantan Presiden Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Penggugat telah mengajukan 33 alat bukti, namun majelis hakim menilai tidak seluruh bukti tersebut dinyatakan lengkap dan sah. Sidang dengan agenda pembuktian oleh penggugat dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi dengan anggota Aris Gunawan dan Lulik Jati Kumoro. Dari 33 alat bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menyatakan tidak seluruh bukti dinyatakan lengkap dan sah. Salah satu yang perlu diperbaiki yakni berkaitan dengan bukti ijazah yang dinilai masih terdapat perbedaan. Majelis hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan persidangan selanjutnya pada Selasa 6 Januari 2026 dengan agenda pembuktian dari para tergugat. Selain Jokowi sebagai tergugat satu, ada pula tergugat Rektor UGM, Wakil Rektor UGM Wening, dan kepolisian. Kuasa hukum Jokowi, YB Irfan, menyatakan penelitian soal ijazah Jokowi bukan karya UGM dan bukan pula data primer. Kenapa ada beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 88. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85. Kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh potret kok. Nah, ini ijazah asli. Tapi kami menilai ada nilai-nilai wise. Surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim, tidak semuanya valid. Oleh karena itu saya segera untuk menganalisis apakah bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di persidangan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan di dalam HIR sebagai alat bukti yang sah dalam rangka membuktikan atas dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya. Sedangkan pihak kami termasuk tergugat yang lain oleh pihak majelis hakim diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti sidang yang akan datang. Pemirsa, tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo menegaskan bahwa pernyataan mantan Presiden Joko Widodo terkait dengan pemberian maaf kepada pihak-pihak yang melaporkan atau menuding soal ijazah palsu tidak berpengaruh terhadap sikapnya. Roy memastikan tidak membutuhkan maaf dari Jokowi. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang membuka pintu maaf terhadap para tersangka kasus ijazah Jokowi ditanggapi dingin oleh para tersangka. Mantan Menpora Roy Suryo menyatakan tetap siap menghadapi proses hukum yang sedang berjalan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurut Roy Suryo, sejak awal persoalan ini bukan soal maaf, melainkan pembuktian tentang keaslian ijazah. Roy sepakat dengan rekannya yang juga kini berstatus tersangka di kasus yang sama, yakni Rismon Sianipar. Karena apa yang dilakukannya saat ini diklaim demi perbaikan sistem seleksi calon presiden dan wakil presiden ke depan yang harus terbuka terhadap riwayat pendidikannya. Tiba-tiba keluar satu isu baru, akan memaafkan kecuali 3 orang. Ngapain juga memaafkan kecuali siapa yang minta maaf? Nggak ada, kita juga nggak butuh maafnya Jokowi. Ya, bolak-balik kayak gitu aja. Makanya nggak usah lah sosok ngomong soal maafkan. Masih Lebaran masih jauh, ya bulan puasa masih jauh. Gitu. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Jokowi menyatakan membuka pintu maaf bagi para penuduh keaslian ijazahnya yang kini menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Jokowi mengaku sebagai pribadi bisa saja memaafkan sejumlah pihak yang ia laporkan dalam kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Namun pemberian maaf tak akan secara otomatis menggugurkan proses hukum. Sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi, urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan.
Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Tiga orang yang untuk dimaafkan itu, kira siapa Pak dari tiga itu Pak? Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.